Ya halo semua, jadi ini temen SMA kita. Betul. Si Ayos, ini Raymond. Muksin. Ini kita mau diajak ngobrol santai tentang pengalaman dunia mereka lah. Ya, semoga menginspirasi untuk cerita takut. Kok menginspirasi ngapain? Menginspirasi takut ya? Ini Tio, ini salah satu hostnya kita, ini saya Maxi. Jadi kita ini kuliahnya sama di mana ya? Di Bidang Mandala Surabaya. Kita di jadi apa ya Pak? Mungkin anak ini apa? Kejadian horor. Sabar ya, ini lagi kurang fokus ya. Gimana ya? Dari mana dulu lagi? Ini membahas sebuah kejadian-kejadian. Aku itu baru tahu di sekarang ini baru tahu 2024 ini soal BlackRock. Kamu tahu BlackRock itu sejak kapan? BlackRock udah tahu, kayaknya udah tahun lalu deh. Tahu kan viralnya di Indonesia tahun lalu. Baru-baru ini kan? Ya baru-baru ini lah. Nggak jadi selama lama itu sih. Iya. Apa itu ya? BlackRock. Kok gak tahu BlackRock? Lah ulang ngikutin aku. Sudah tahu nih. Aku karo sumpah. Apa? Hmm. Setahu aku BlackRock itu intinya perusahaan iki gak sih investasi terbesar. Iya. Jadi itu venture capital sih. Dia punya sahamnya nih, perusahaan besar di mana-mana loh. Kayak di Google, di Apple, dia punya saham kabeh. Kayak hampir semua perusahaan mulai dari bank kayak ngono. Jadi kan konspirasinya intinya dia itu koyo Rothschild zaman saiki. Nah, iya. Rothschild. Jadi dia itu investasi ke Samsung ambek Apple gak sih? Setahu aku ngono. Iya, Intinya dia iya. itu investasi ambek dua kubu yang lagi bersaingan kayak Samsung ambek Apple, kayak ngono-ngono. Iya gak sih? Intinya BlackRock itu kayak perusahaan yang memang salah satu yang terbesar lah di bidang kayak Timur Tengah kan dia punya perusahaan saham kan. Tapi dia memang bener-bener ingin menguasai dunia deh kayak dia. Soalnya dia punya saham di mana-mana. Dia seakan-akan mau menyaingi. Iya, makanya paling soge gak sih? Soalnya ambek iki aku juga ada konspirasi pak. Menurutku ya, misalnya BlackRock itu iso aja turunan nih Rothschild terus ono sapa maneh ngono. Ya gak sih selain Rothschild ada lagi gak sih? Gak tahu. Konspirasi. Kau tuh dia Rothschild memang terus nanti. Kamu pernah gitu? Pernah ngerasa kayak pengalaman horor? Pengalaman horor. Di rumah kita pernah? Ya rumah soalnya tuh. Di rumah itu aku nggak pernah ngerasa horor, cuman kayak waktu itu ono temanku, jadi dia bilang di balkon, iku ono cewek berdiri. Gitu. Kapan lagi? Ya udah dari lama berdirinya, karena udah lama tak kasih kursi biar duduk kan. Kasihan kan berdiri terus. Aku sebenarnya takut tapi aku berusaha menghibur diri. Masih ada empati. Kasihan lah setan berdiri kan dikasih tempat duduk biar duduk. Nggak pernah diganggu selama di sini nggak pernah diganggu. Ya Nggak pernah. diganggu. Yang sejauh iki yang pernah dapat gangguan itu warungku. Jadi aku punya 2 warung. Kapan lagi? Kalau boleh tahu apa kejadian? Kejadiannya waktu aku kecil itu SD kelas Oke. kelas 5 mungkin kelas 4. Jadi aku punya warung yang baru lahir, terus udah berapa tahunan ya, 5 tahunan gitu, full rame. Mungkin ada orang yang sirik atau apa, jadi warungku ini kena santet. Oke. Kalau misalkan orang sih pernah denger, jadi kakakku kan sempat ikut podcast, ada beberapa podcast yang dia cerita itu sebelum dia ikut situ, sebelumnya udah pernah banyak penyerangan gitu. Nah, jadi yang pertama ini kejadian pertama yang tak ceritain ya. Jadi kejadian pertama itu banyak ada pegawai-pegawaiku yang cewek-cewek itu pada nangis. Terus ada yang sempat kerasukan. Nangis itu kerasukan? Nangis gara-gara bener-bener ngelihat itu beneran gitu. Bener-bener ngelihat makhluknya itu kayak manusia, bener-bener kayak manusia gitu hancur. Terus dia itu Ini yang di mana? Ini kan ada 2 sih restoran. Toker ini yang asalnya. toker ya. Toker. Kenapa bisa nangis histeris itu pada saat itu ono makhluk sih bener-bener hancur mukanya. Deku di mes kan di atas. Deku jadi pegawai itu tidur sendirian gitu. Nah makhluk ini hancur mukanya. Dia itu datang tapi dia tahu kalau ada pegawaiku di situ. Cuman yang dikira makhluk ini tidur jadi nggak diurusi. Jadi makhluk itu dia itu di meja apa namanya yang ada cermin itu meja apa rias Meja rias ya. Dia itu ngangkat dia itu bisa ngangkat barang, bisa ngangkat benda Dibikin terbang gitu.
Enggak, jadi makhluk kayak manusia gitu. Dia megang diangkat, Tapi taruh diangkat. wah, emang bisa lihat makhluknya. Bisa lihat. Jadi Oh. pegawaiku pada saat itu ketika kon merasakan kejadian bener-bener horor, antara kon teriak atau gak kon nge-freeze, Pak. Karena panik kan. Iya, kalau kon berani, Oke. kalau kon berani, pasti kon teriak-teriak. Umpan. Nih. Kok bisa tumpah sih? Ini podcast terus ya ini ya. Tadi sampai mana? Sampai yang orang pegang benda. Nah, pegang benda toh. Terus karyawanku kak ngeliat gitu, dia ngelihatnya lama kan, dia nge-freeze, terus kak, nah setannya itu ngono Pak. Bener kan kayak gitu. Freeze-nya tuh kayak sesek ngono loh. Oh. Lama sih. Dia waktu dia lihat, terus lihat pegawaiku deg-degan toh. Terus tiba-tiba hilang, terus jatuh. Terus dia teriak, wah, ngono nangis. Mbak mamaku. Ngeri banget. Itu sendiri tuh kan di toko. Iku masih bertahap. Iku malam pertama itu. Terus habis gitu akhirnya ada lagi iku gelas-gelas tiba-tiba jatuh. Gelas-gelas itu sebenarnya nggak ada suara gaduh sama sekali, sunyi. Karyawan waktu malam di malam selanjutnya iku karyawan iku sunyi semua, nggak ada apa-apa. Pas bangun-bangun iku gelas-gelas iku pecah kabeh bangun-bangun. Ngono. Gelas-gelas pecah terus kan warungku kan ini toh, kan belinya kalau beli minyak itu kan belinya yang jerigen besar-besar. Jerigen besar-besar itu kan misalnya habis kan ditumpuk, misalnya wis banyak dijual. Nah kebetulan waktu itu ketumpuk banyak tuh di dapur itu. Pas bangun-bangun itu gelas morat-marit, Berhamburan. panci apa namanya? Panci intinya guling-guling lah berantakan, terus iki itu apa namanya tumpukan jerigen ya. Jerigen minyak gitu. Jerigen itu kemana-mana berantakan. Terus akhirnya nggak kuat, mamaku waktu itu telepon ke kakekku kan. Intinya, aku lupa gimana ceritanya. Intinya dikasih cerahan bahwa disuruh, kan tau gak sih di agama Muslim itu namanya akikoh. Akikoh itu kayak kamu nyembelih kambing, kurban kambing, Pernah dengar. terus dimasak, terus hasil masakannya itu dibagi-bagi ke orang. Tapi kambing ini harus itu gak sih? Warnanya telon. No, 3 warna tuh. Kalau telon itu sing kejadian kedua ya, Bang. Oh, beda lagi. Sing kejadian pertama itu intinya kambingnya disuruh warna, pokoknya terserah warna apa, pokoknya ono warna sing nyambung, apa ono sing jadi kayak seakan-akan jadi sabuk, nyambung gitu, ngelingkar jadi warnanya ngelingkar ngono di kambing. Susah nyari. Akhirnya dapat di desaku Boyolali. Kebetulan waktu itu kakek apa namanya di desaku itu pokoknya tugasnya pada saat itu disuruh sembelih kambing. Setelah sembelih kambing, kulitnya dikeringkan, tulang-tulangnya itu disimpan, ditaruh di sana. Jadi udah didoain. Nah, tuh Kayak dipajang buat selama-lamanya gitu. Dipajang. Terus ada lagi kejadian, intinya sebulan setelahnya itu ada pocong kan. Ada pocong Siapa sih di pojokan gitu. Kenapa? Sing lihat sama sing Sehingga karyawanku juga kayak sambat gitu, ada pocong. Terus akhirnya mamaku konsultasi sama temennya gitu. Entah, aku nggak tahu ya. Sorry, kamu lah iki sih Cina kan. Iya. Jadi pada saat itu mamaku disuruh ambil temennya rahan babi digantung ngono nang atas ini. Kayak nangkal. Pernah tahu sih aku. Oh nggak pernah tahu. Oke. Soalnya teman mamaku yang ditanya ini orang Cina, Iya. gitu, pakai budaya Cina gitu katanya. Dilakukan Dilakukan masih ada sampai sekarang. Kepala bukan rahan babi tapi sak kepalanya mamaku. Oh. Rahang Sekali. tuh. Biasanya tak ini. Oh ininya. Rang. Iya. Tapi bukan menyalahi aturan agama nggak sih? Kalau misalnya kita kayak gitu. Sebenarnya bisa jadi sih gitu, cuman waktu itu mamaku mau udah didoain juga tapi tetap pada saat itu. Cuman kita berdasarkan kepercayaan budaya ya, bukan percaya setan. Kita ngelakuin itu kayak Penangkal. bukan kayak kita manggil setan buat dilawan, bukan lawan balik iya, gitu diadu. bukan. Tapi emang nggak bisa salah ini. Menurutku soalnya kan setiap istilahnya setiap etnis lah, kan punya budaya masing-masing kan. Jadi dari kan pasti turun-menurun dari dulu kan. Jadi memang kalau dibandingkan dengan agama mungkin nggak bisa signifikan. Jadi memang budaya sendiri, agama sendiri. Jadi nggak cocok nyalak lah kayak gitu. Kayak feng shui kan itu juga budaya. Itu kan budaya. Jadi mungkin melanggar secara kita mungkin melanggar. Aku nggak tahu ya, tapi
pernah dengar mungkin melanggar karena kita percaya sama hal yang nggak ada nggak ada diajarkan sama Tuhan. Itu kan akhirnya itu kepercayaan dari dulu kan, dari masa-masa dari zaman dulu. Iya, masalah kepercayaan lah. Betul kan berhasil loh tapi teman. Berhasil. Tapi akhirnya ono serangan maneh baru. Itu yang kejadian kedua. Itu kejadian Soalnya kedua. betul sih itu toh, kalau nggak salah pernah dengar tentang beras kuning. Ah, itu kakak. Jadi waktu itu kakakku yang jaga kan waktu kuliah dia itu nyari sampingan. Oke. Dia nyari sampingan, kebetulan sampingannya dia itu mbak mamaku karena nggak ada yang jaga waktu ku warungku yang sama toket. Itu pada saat itu dia lagi nyapu, pada saat itu dia itu dibilangnya ada beras ngono dijejer rapi, terus dia marah kan. Dia marah. Sebenarnya gini, lek pesanku, oke lah kita itu keluarga beriman, cuman bukan berarti lek kita lagi di guna-guna, bukan berarti kita menantang kan. Oh, oke. Bukan berarti kan sok jagoan maju dewe ngono lho. Jadi pada saat itu apa namanya? Ada beras kuning gitu ambek uang receh, ambek tanah-tanah. Aku nggak tahu. Aku percaya aku tanah kuburan apa enggak, cuman lebih gak ngurus sih tanah apa kuburan atau enggak, yang penting yang pasti kan tanah. Terus sampai masku dimasukno ke kloset kloset ya, jamban itu kloset kan, dimasukno ke kloset terus disiram pior. Oh no, nah justru itu kejadian yang salah karena anggapannya setelah di yang kemarinnya kejadiannya pakai kambing disabuk itu seakan-akan kayak kon roh Wakanda gak sih dilindungi mbek kubah itu. Seakan-akan itu gitu. Jadi mereka itu cuma naruh. Nah, ketika disapu terus dibuang di dalam jamban warung, itu seakan-akan kon kok memasukkan itu. Gitu. Padahal makhluk-makhluk itu wis ketutup pintune, malah itu malah mbok masukno ke dalam. Sengaja dimasukin. Iya, pada saat itu dia ngamuk kan, mesti ngerasa kremehno ngono disiram. Oh, kakak begitu. Iya, ternyata malah masuk. Gitu. Nah, masuk itu jadi masku malah diganggu-gangguin lah ngono. Bener-bener diperangi, Pak. Jadi masku turu moro-moro. Aku pernah dengar cerita di sini. Ya pernah dengar kan? Seru sih memang. Jadi kakakku tidur di lesehan. Jadi kan itu lah ruko gitu kan. Masku tidur di bawah kayak pengen merasa jadi orang yang berat juga karena selama masuk tinggal di rumah terus seneng-seneng hahihi. Jadi dia mencoba ngerasa susah ngono loh, jadi orang sing kerja merintis ngono. Nah, ketika dia lagi tidur itu digangguin, Pak. Ngono. Ya, dia pertama dapat telepon. Oh iya, spam pecah itu kan, setahu. Ya, jadi intinya dia terus waktu dapat telepon gangguan terus kan, akhirnya dimatiin sama DE. Terus dia misu-misu dia lagi diam, dia misu-misu, dia ngerasa aku roh kon nang kene yo. Ambek berkata ngumpat-ngumpat ngono, terus ketika dia lagi ngono, baru lampu mati. Ngono meledos. Dor. Terus dia itu gelap kan pakai lighting ngono. Terus ditelepon lagi. Terus dia tambah marah toh. Terus dia diem, ditaruh mana? Kon lek wani kene ora imu. Ngono. Ono kipas dua itu. Moro-moro mati. Ngono. Jadi kipasnya dua-duanya mati. Diladeni. Iya sih. Jadi selama itu benar-benar diganggu. Yang diganggu ekstrim banget diganggu ini. Akhirnya konsultasi mana, akhirnya dikasih jawaban itu lewat kambing 3 warna. Oke, ya. Jadi kambing 3 warna dikasih doa bapak kami, terus sama mamaku dikasih garam sampai air, dikasih garam iki loh, pokoknya ikut sesuai doa Katolik itu terang dan garam. Pernah dengar gak sih? Tahu. Tapi lek masalah kambing ini apakah ada nggak di Alkitab? Enggak, jadi kayak budaya kan. Budaya ini kan budaya. Kan memang tetap pakai doa sama doa Katolik. kepercayaan Katolik lah, kepercayaan masing-masing. Akhirnya hilang sih. Terus ada lagi serangan waktu itu kakakku akhirnya setelah belajar itu bikin warung sendiri namanya Honger. Oke, benar. Waktu itu bukanya ndek Rungkut. Oke. Rungkut Tenggelis itu loh, depannya Ubaya. Oke. Kan bantu. Anak momen anak wong sing tuku iku anak baute, Pak. Makan. Dia aku jual sego goreng, anak baute. Baute 2. Apa 1 ngono lupa aku. Shit. Terus akhirnya mbak mamaku konsultasi mana, pokoknya intinya
dikubahi ae. Dilindungi lah ya. Dilindungi ae. Pakai ini doa terus sama disiram air ketan. Disiram air ketan itu buat jaga-jaga lek misalnya sing ngasih guna-guna ini pakai air ketan, paham gak sih? Jadi air ketan itu katanya iku iku bakal ngiket tanah sebanyak 7 lapis tanah katanya budaya dulu itu, jadi bener-bener gak bisa diangkat antara konsep pindah terus tempat itu jadi tempat terkutuk atau kena kono sebelumnya ngasih tangkalan. Nah cara nangkalnya itu dikasih lapisan kono sebelum dikasih itu pada saat lihat kan kan Maksudnya pernah ini ya, dulu itu aku sempat sama mamaku nggak boleh pulang lebih dari jam 12. 12 malam Apa? malam Malam. Tapi sekarang udah aman. Dulu itu nggak boleh pulang lebih dari jam 12. Nah waktu itu aku kayak mikirnya kayak, alah ngapain sih, kenapa sih nggak boleh gitu kan? Akhirnya aku nyoba pulang jam 3, jam 2 gitu tau. Terus aku masuk kamar biasa kayak cuci muka, cuci tangan, tidur. Nah paginya tiba-tiba itu mamaku tuh buka pintu kamar. Nah aku ngerasanya mamaku tuh kayak masuk kamarku, berdiri di sebelahku. Posisiku lagi kayak tidur sambil selimutan kepala gitu. Jadi kan nggak bisa ngeliat apa-apa toh. Tapi mau nggak ada keinginan juga pas di posisi lu, kalau lo nggak keinginan lu kayak buka selimutmu nggak Lagi capek pak. Ya kan gitu ya. dan positive thinking ya Masih tinggi kan Karena mama orang gue tua kan, sendiri mama ya. sendiri, Masuk paling ngecek apa sih ya kan. Terus masuk, ya aku ngerasa dia lagi berdiri sebelahku ngeliatin. Terus tiba-tiba kayak merciin air. Tak kira kan biasa soalnya mamaku itu suka merciin air emang. Terus kayak bercerita air gitu dalam doa. air doa. Terus tiba-tiba pas aku merem, itu kayak ada bayangan cewek lagi teriak kepanasan kayak posisiku merem, tapi aku bisa bayangin cewek kayak gimana, kayak umur kayak 30-an gitu cewek, kayak teriak kepanasan. Ini kayak berapa detik ya, 2 detikan ada gitu, terus hilang. Terus posisi aku kan langsung kayak buka selimut toh, terus aku ngeliat sebelah nggak ada mamaku, padahal aku ngerasain mamaku udah masuk kamar. Terus aku kayak nge-freeze, kayak bingung, kayak aku ngalamin apa sih? Terus akhirnya aku nyoba keluar ternyata mama aku lagi jemur baju. Nah terus aku nanyain toh, ma tadi mama masuk kamar ta? Terus mama aku jawabnya kayak enggak, mama cuma buka toh, terus mama tutup. Terus mama cuma merciin air tapi di depan pintu. Padahal aku ngerasain mama aku lagi masuk, soalnya itu bener-bener kayak selimutnya goyang. Karena kena bercian. Iya, kena bercian selimutnya goyang. Terus gak selang berapa detik tiba-tiba ada kayak muncul kayak teriak gitu. Iku efek gara-gara pulang jam 12 itu. Iya. Itu Ya, tapi mesti. ya, tapi sebelumnya apa katanya kenapa kok ada kejadian Jadi apa di luar? katanya rumahku ini kayak ada dikirimin gitu. Oke. Dikirimin dan makanya mamaku suka merciin air doa itu biar setan itu gak bisa masuk rumah. Oke. Tapi kalau aku masuk rumah, setan itu nempelin aku. Makanya tau nggak boleh pulang lebih dari jam 12. Oh berarti sama kayak iku konsep kubah iku, tapi kubah iku bakal istirahat jam 12 ngono. Ya. Oh. Wah jam 12 kalau aktif, tapi kalau pintunya dibuka, dia tuh bisa masuk gara-gara nempel sama kue. Gitu. Tapi menurutmu itu setan atau jin? Nah, ada orang ngomong itu jin. Karena beda tuh, katanya kan konteksnya kalau jin kan memang roh jahat. Kalau setan ini kan roh yang memang belum bisa berdamai dengan masa lalu dan akhirnya deh. Oh lebih percaya itu jin sih, soalnya kalau roh itu nggak mungkin bisa punya power kayak Nah gitu. itu maksudnya itu sih. Nah, lek konsep soal ngono-ngono aku lebih percaya ke iku lek setan. Aku percaya ini konsepnya. Makhluk jahat paling kuat iku iblis. Sudah dua bahan bawahan, ono setan, ono hantu, ono roh, ono jin. Paham gak sih? Oh, iya, paham. Kalau ngono Ini kan sekali lagi ini pemikiran sendiri ya. ya pemikiran konsep Masing-masing lah. lek yang tak tangkap selama beragama itu kayak ngono. Iya. Selama beragama dan nonton film-film horor ya. Ngono iku sih konsepnya. Jadi karena lek menurutku sih paling kuat itu iblis, Pak. Ngeri, Pak. Aku belum pernah. Soalnya kan iblis dari kayak dari lama banget. Iya, bener-bener dari awal dunia kan bareng ciptaan kan. Dan iblis gue nyerang gue langsung ke visi kita. Maksudnya kayak kita pernah lihat kejadian, kita percaya kayak Conjuring, kayak film Conjuring gitu kan kayak film Katolik tentang Katolik sih memang
didatangi iblis loh, bukan setan, didatangi iblis dan sampai main fisik loh, sampai bunuh dan segala macam. Itu percaya sih. Tapi aku gak pernah melihat langsung, jadi aku kurang percaya kadang-kadang. Karena kayak kejadian itu gak masuk akal tuh. Kayak orang-orang dikunci di pintu, di dalam rumah, terus orang-orang didorong lah, dilempar. Ya gak pernah mendengarkan dari teman langsung atau bahkan dari aku sendiri gak pernah. Jadi gak pernah sampai sih percaya 100% enggak. Kembali lagi ya aku 50-50 lah, karena gak pernah ngalami sing sampai diganggu secara fisik. Tapi lihat langsung ya, kayak semua orang pernah. Mungkin ya pengalaman masing-masing masih pernah. Itu sih, aku. Ya menurutku sing teman ini agak creepy iya, sedikit lah. iya, Karena dia kan membangun tidurnya depan muka gitu ya. Aku punya gitu. Boleh tahu maksudnya kayak keahlian kayak untuk Nggak ada. ya memang percaya agama dia. Iya. Dan aku ngalamin itu 2 kali. Pasti pas aku bangun tidur. Pasti. Kalau yang dulu itu yang waktu rumahku masih di Mer, itu kayak dulu katanya akan deket sama cewek toh. Katanya cewekku itu punya itu. Apa tuh? Punya penjaga. Terus pertama kali tak bawa ke rumah toh. Besoknya pas aku bangun itu tiba-tiba ya sama posisinya, aku suka kayak nutup muka pakai selimut. Pas aku buka gini, tiba-tiba kayak ada suara nenek-nenek bisikin kayak apa ya, halo tak apa gitu loh. Nah aku langsung kayak buka gitu loh, pakai nge-freeze lagi. Soalnya aku bingung. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus aku nanya tuh akhirnya, yang bisa kayak gitu-gituan tuh tanteku aslinya. Nenek tanteku. Terus sebelum aku cerita, tanteku ngomong. Aku kan ngomongnya cuma digangguin aja tuh. Tanteku itu ngomong kayak ada nenek-nenek di depan jendelamu gitu tuh. Nah, padahal aku belum cerita. Suara yang tak dengar itu suara nenek-nenek juga. Gitu. Sampai suara ya. Loh, nenek-nenek itu tuh yang apa Yang dari jaga- pacarmu. Iya. Oh, nyapa gitu. Oh enggak tahu ya konsepnya apa. Ya itu gimana. maksudnya mau ngelawan apa istilahnya, ngelawan tempatmu, maksudnya rumahmu apa? Oh enggak tahu Nggak tahu, sih. nggak pernah tahu. Kayak digangguin aja. Nek mereka tuh pas cerita jadi di salah ini agak nyebut gereja mana, tapi salah satu gereja Kristen di salah satu kota kecil lah di Jawa Timur, di ujung Jawa Timur lah. Ini kelahirannya salah satu timnas Indonesia. Kota kecil. Marcelino Ferdinand. Bukan, nanti lah. Ya, itu lah. Siapa? Nanti lah. Jadi kita Messi. Jadi waktu itu kita ini lagi ada kayak kita tuh apa ya, mau bakti sosial di kota kecil itu. Kita kolaborasi sama gereja ini ngadain bakti sosial satu kota yang belum di alun-alun ada wali kota dan segala macam. Nah, yang cowok-cowok kita itu kebetulan nggak enaknya dapat tempat tidur di gereja, di ruangan sebenarnya itu ruangan gudang gitu loh. Gudang tapi untungnya ada AC, ada karpet, cukup lah untuk kita tidur. Kita paling dulu berapa ya? 20 cowoknya sampai lah ya. Belasan cowok. Ada 15. Nah, ketepaan itu aku Mbak Tio itu duduk tidurnya itu bener-bener di pintu. Jadi ya lagi tidur ya. Dia sebelahku ini. Jadi kan pintu itu udah sini. kayak orang-orang tuh. Nah, pintu di sini bener-bener sebelahku. Pintu kaca. Ya, transparan. Jadi lihatnya langsung lihat ke arah luar. Tapi posisi aku nggak takut karena aku merasa itu kan gereja tuh. Ya kayak apa aku takut. Ya intinya Lanjut aja nggak apa-apa. jadi malam-malam itu kita tidur jam subuh gak sih? Jam 1 lah. Jam 1 baru tidur. Nah, anak ini tidur jam 1-an. Aku tidur duluan. Mereka Masih belum kan? Nanti mereka ngapain? Aku tidur tiba-tiba jam 2:30 jam 2 lah. Aku bangun, itu kebelet apa? Kebelet pipis awalnya. Iya, anak-anak udah tidur. Anak-anak sudah tidur kabeh. Justru malah aku bangun tuh mungkin anak-anak baru tidur 10 menit. Aku bangun itu sepi, belum gelap. Nah, ini tak kasih gambaran nih. Jadi gereja ini kita tidur nih. Misalnya lantai ground. Gereja ini itu kalau kita masuk dari depan, kita harus naik ke lantai ke atas kita. Jadi istilahnya kayak Kita tuh di kita kayak di bawah basementnya lah ini gitu. Kayak di bagian gudang, bagian kantor-kantornya tapi udah gelap. Nah, singkat cerita, aku pipis di bagian luar. Jadi kita keluar gereja dulu, ada parkiran, itu ada kayak apa banyak Toilet. kamar mandi banyak lah. Ya, aku kencing selesai, aku ketemu satu penjaga. Tapi penjaganya itu kayak tidur loh, gak ngerti lah. Ya kok aku lupa. lekaran lah. Terus aku masuk lagi, aku bosen. Nah, aku duduk di ruangan tengah ini, di ruangan tengah di mana bener-bener depan ini kantor-kantor. Dia kayak tau gak sih, kayak ya ruangan kantor yang katanya transparan semua. Itu gelap kabeh dan bener-bener gak ada orang.
Nah aku duduk kayak di gulungan karpet, ada gulungan karpet yang gulungan gede gitu kan. Aku duduk, kalau aku lapu gak main HP juga, karena gak ada sinyal, aku gak main HP. Terus aku diem. Kamu ngapain dong? Nah, karena waktu itu posisi adalah aku bos di dalam. lagi ngelamun. Nah, di dalam ruangan anak, aku takutnya bikin rame kan. Mau tidur pun juga gak nyaman. Jadi aku malas lah bosen keluar. Nah, aku gak ngerti juga aku lapo. Like, kalau tanya aku lapo, aku gak ngerti. Jujur aja gak paham. Aku duduk, gak main HP, gak lapo-lapo. Nah, moro-moro gak lama ini kejadian itu, ya gak beri aku. Jadi, nah ini balik lagi ya, di lantai atasku ini, nggak gereja, cuma gede, belum tentu gereja Kristen cuma besar. Nah, gereja ini umur di atasku ini, aku lagi lama begini, itu kayak gede. Jadi, itu kayak orang lari. Aku mikir, wah ini satpam. Nah, satpam, nggak mungkin doang lari lah, udah sama lari. Tengah malam loh, jam 1:30, jam 2, jam 3. Nah, aku positive thinking, ala paling orang bersih-bersih atau mungkin kayak tikus. Tapi balik mana ya? Gede-gede itu bukan kayak tikus ya. Gede-gede itu belum orang lari. Duduk ke sana, terus ngomong ujung sana. Aku udah balik mana? Nge-freeze. Bener-bener nge-freeze. Kayak semua orang like, ngalamin masih nge-freeze. Aku nge-freeze. Nah, gambarnya apa susah. Jadi kita tidur itu di bawah tangga. Di bawah ruangan bawah tangga. Tangga kita menuju ke gereja atas. Tangga ini mewah tuh, kayak Iya, paham. Nah, di tangga ini, itu ada kayak pintu. Jadi ada pintu kaca. Nah, pintu kaca itu dua ini, itu udah gak ditutup, dibuka. Nah, moro-moro, aku gelap tuh. Aku gak pernah gelap pokoknya. Gedek. Aku diem aja, aku mau masuk kamar, di. Nah, moro-moro dari arah sana, gedek ke sana, ke tangga. Moro-moro kurus satu pintu tok. Gak kebuka, ketutup. Nah suara kan, lihat pintu kan wah, aku mati gitu. Aku lihat kalau satpam, bener-bener gak bisa golak. Aku bingung, mati. Akhirnya aku dengan cara panikku ini, gak lari. Aku sok keren aja, jalan. Aku lihat waktu itu CCTV lihat lucu deh lihat aku. Aku bener-bener ketakutan aku. Tapi sok kece ngono. Kayak berasa kece. Aku bangun, masuk ruangan, bangun ini. Aku bilang apa ya? Pokoknya hari ini loh, aku gak turu sih. Wah, enak. Takut loh kak. Ya apa lagi? Matamu aku baru tidur pak, jam 2. Moro-moro hari ini. Aku masih ngantuk pak. Situ tuh tak tahu lah saya toh. Tak bilang 30 menit lagi lah. Aku diam. Diam code. Aku kasih tidur dulu. Aku gak boleh lihat kaca. Aku bener-bener fokusku tiduran ke arah Tio. Semua buta mata gak mau lihat belakangku. Aku diem, gak sampai setengah jam. Aku gimana nih? Akhirnya dia kebangun. Gila. Posisi Gak sampai setengah jam, gak sampai 10 menit. Gak sampai lah, kayak 15 menit lah. Itu langsung duduk kalau gini ya. Gini. Cari sikat gigi langsung keluar. Nah. Ganggu banget pak, itu panas kan. Dia gak takut, karena aku gak sama apa tau. Nah akhirnya gak lama setelah itu aku bercerita. Dan memang kemarin kalau itu memang yang boleh. Aku kita malam-malam pernah tau. Kita Biasanya ingin deh. Sing dia tangino iku kudu aku tok kabeh. Alasan orang iku alasan gue apa? Alasan gue gara-gara ayo siap. siap-siap padahal acara jam 7 ini. Terus ini jam berapa? Itu jam 3, terus aku di kafe. Tapi memang kita disuruh kumpul jam 5 ya, setengah 5 disuruh kumpul. Iya. Kan ngantri, aku alasan gue ngantri mandi segala macam, aku di kafe, kita bangun kafe. Kayak ini jam 3 bang, masih ada 2 jam. Bisa kira tidur kafe, bangun kafe ya wes. Nah gue sekarang lagi gitu. Aku pernah ngalami, makanya tadi gue bener lagi kata kalian, akhirnya gue freeze, karena kita nggak tahu semua kenapa loh. Kita mau nyamperin nggak mungkin. Kita mau lari dikejar ya apa? Kan ya mana? Jadi itu lah balik mana? Gue jajan kayak lo sih, sempat alami. Kocak sih itu. Tapi aku, ya lah, kerugian orang lain sih. Tak paksa, soalnya memang ada orang takut. Iya sih. Aku bisa jadi di posisiku juga ngelakuin hal yang sama. Pasti bangun nih bang. Kan semua lagi gak bangun nih. Kalau satu orang 2 orang oke lah. Ini semuanya pak. Bagi itu kakak kelas tuh kayaknya ngebatin sama anaknya. Tuh, bagi saat padahal aku baru tidur ya. Dibangunin bang. Oh tapi sorry yang potong ya. Tapi ada kejadian normal loh. Ingat gak sih kamar mandi gereja? Iku ono sing mandi, tapi gak ono sing mandi. Nah, itu aku baru. Orang mandi loh. Aku Semua orang tahu. Nah, iku kakak kelasku. Jadi waktu itu kakak kelasku lagi dari kamar mandiku. Dia itu mau mandi, aku ngantri. Nah wes, aku masuk tuh.
rame ta ngantri wis tau aku keluar pas aku balik mana mau ke toilet ke posisi gigi baru kan ngomong ngomong gini tau gak tadi kita kan ada yang mandi dia ngomong ngono ternyata gak ada yang mandi aduh kok siapa sih sependek gue koncone pacari Tiffany ya pokoknya itu lah jadi dia gue Alvin itu lah ada namanya Alvin lah dia gue pokoknya intinya ngomong kayak ada aku siapa lupa namanya Alvin itu siapa gak ngerti intinya dia ngomong ternyata gak ada yang mandi jadi orang mandi pas ternyata lama tuh orang mandi pas diketok-ketok gak ada yang jawab pas dibuka gak ada yang siapa itu harusnya rasa ngomong sih karena ya kita tetap yang tahu itu acara berarti kan nungguin orang kos dari aku ini masalah ngantuk kan mungkin ya emosi karena tak boleh juga jadi Aku kejadian yang sama iki. di waktu yang sama jadi ya itu kejadian aku gak berani mandi di situ aku mandi di luar gitu lah jadi nah ya kita ngomong kenapa kok di gereja ada gitu ya kita nggak tahu mungkin gereja ini yang ada yang kita nggak ngomong tapi ada siapa tahu semua tempat tuh ya nah itulah apa yang ada di gereja tapi ya kita nggak tahu sing kejadian di belakangnya apa. Semua tempat itu pasti ada dan nggak salah juga. Maksudnya kayak aku nek ngomong soal jin atau hantu itu gak yang jahat tergantung dari kita nih dan gua mengekspresikan biasanya rasa takutmu atau endahnya itu loh. Kalau kau semakin takut jadi makin kan jadi hantu ya. Saya kini cangkruk makin terus orang manusia pasti takut lah dulu kini cangkruk pak. Iya sih Paham gak sih maksudnya? paham dulu aku punya kejadian temanku itu waktu lagi di Batu itu kan kayak pedesaan gitu toh Di mana itu? daerah Batu. Nah itu kan kayak gunung-gunung pedesaan banyak kayak masih ada lahan kosong lah gitu. sawah-sawah hutan-hutan. Temenku ini kayak rada nggak mikirin dia apa, dia tuh buka kaca, masang lagu banter, dan itu kayak aku ngingetin nih, jangan ini wilayahnya orang loh. Dia kayak nggak terlalu meduliin lah. kita sorry Biasa temen nongkrong. mobilan motoran Mobilan. oke lah mobilan masih seru sih Terus tiba-tiba pas sudah sampai kafe, ada kejadian tiba-tiba dia kayak jatuh terus langsung badannya panas dingin. Aku tahu deh siapa ini. nggak tahu ada siapa tuh. Panas dingin. Terus dia kayak muntah-muntah. Mesti kayak kelambi Yerusalem itu ya. Yo, itu biasa. Saya mau pincang ya pas balik. jadi kayak asli semua tempat tuh ada, tapi kalau kita ganggu, mereka juga bakal ganggu. Soalnya kan kayak tempatnya mereka kan. Dan juga kayak misalnya kamu lihat hantu itu nggak ganggu kamu, tapi dia cuma menampakkan dia cuma lewat-lewat misalnya. Terus kan nyeluk pendeta atau nyeluk romo lah buat ngusir lah. Kita lihat jalan-jalan bayang kan jadi hantu, sebenarnya. Wis bayangno, kita tinggal di sini ki rumahmu, coba aku dateng, kon tak usir ya apa? Ya makanya itu maksudnya. Gitu. Sudah 48 menit tidak terasa ya. Aku mau dengan lip semen. Ya begitulah. Oh iya, sorry dong. Ini mau bahas musim setan, eksorsisme. Kan percaya gak beli eksorsisme? Tapi secara sejarah ini kan aku tahu di Indonesia kan dua romo. Sini diperbolehkan orang eksorsisme nggak tahu siapa aku lupa namanya. Promosi Habis nonton film ya lu. Nah, film itu cuma nggak jelas siapa. Tapi ternyata backstory dari film yang ada nonton ini ada sejarah ternyata di Indonesia ini sekarang cuma ada dua tok yang boleh ngelakuin Eksorsisme. eksorsisme atau mengucap setan. Dan ternyata mereka itu tinggalnya bukan di tempat tapi tinggalnya itu di tempat khusus untuk apa ya? Ya asrama khusus gitu. Asrama khusus untuk apa ngerti aku lupa apa di Pontianak apa? Jadi ternyata terbesar salah satu tempat terbesar untuk pelatihan eksorsisme di Asia Tenggara katanya gitu. Jadi untuk Katolik ya, untuk agama Katolik. Nah, kalau secara sejarah aku percaya, karena ajarannya jelas, penekatannya jelas. Jadi nggak cuma kayak asal usul toh. Nah, tapi untuk di agamaku sebagai orang Kristen, aku nggak pernah tahu sih. Oh percaya soalnya di Alkitab ada di mana Tuhan Yesus tuh ngusir setan dan pindahin ke babi. Itu termasuk eksorsisme. Itu kan ada di kitab. Iya di Alkitab. Kitab apa ya kejadiannya? Bukan. Tapi di Katolik pun juga babi juga kan? Yang ada yang juga niru caranya di ini.
tapi dia pakainya cara ini ngerendahin iblisnya, Ya. terus nantang iblisnya kan. Bener, karena kita ngalahin mentalnya iblis Oh. Ya, itu lah. Coba sih lihat kuat masuk masuk anak babi. Iya. Ketika masuk langsung ditembak, der mati kan. Tapi menurutku eksorsisme ini resikonya kan tinggi sebenarnya. Kayak romo-romo sih berani itu. Ya kan kita harus punya pengalaman. Menurutku romo sih berani menerima tantangan untuk menjadi seorang eksorsisme itu anu sih berani mati sebenarnya. Soalnya sebenarnya berkorban. menurutku eksorsisme yang berhasil di film-film itu adalah 1% dari semua eksorsis pak. Jadi Iya. kalau 1 juta kejadian ini, Oh iya. jadi 1%-nya itu yang berhasil. Sisanya itu semua pasti Kata. mati. Iya. Gak mungkin aku bisa menyelamatkan manusia. Soalnya gini, jujur-jujuran aja lah, iblis itu setara sama malaikat. Ya. Sekuat itu gila. Sekuat iku pak. Kayak gak mungkin lah orang manusia biasa sih bisa ngelahno iblis yang masuk ke orang. Bukan gampangnya ya. Iya. Seakan-akan itu direnggut gini loh, ketika dicabut ya badanmu kecabut sisa. Makanya caranya adalah memindahkan iblis ini ke tempat yang lain deh, ke babi atau apa. Tapi rata-rata iblis yang kuat itu menurutku, itu yang mentalnya kuat, sih nggak mungkin bisa ke Tapi sih nggak bisa diprovokasi. Ya, ya. Kayak emangku, makanya kebanyakan iblis pasti mending mati. Enggak gini, ada satu kejadian mana? Si tau yang paling seram. Kemarin ya, Madrid kena bantai 4-0. Iya iya udah kan lo ya. bakal loh kan mereka. Bakal semua mereka. Enggak Terry. Sia-sia nonton bangke. Ya mana itu dari mana ya? Bisa lanjut lama ke sih bang ya. Satu dua tiga. Gak apa-apa. Apa? Di sini nonton lah. Tapi pembahasan ini apa ya pembahasan kita? Lumayan lah. Mana pengen ngomong ya? Bisa. Nah, Bisa? Masih.